untuk beasiswa, pemberdayaan ekonomi. Maka sesungguhnya itu bahkan bukan sekedar musola kalau begitu. Itu saya sebut sebagai candi Islam. Sama ketika Wangsa Sanjaya membangun Candi Prambanan, dia datangkan seorang arsitek dari India namanya Gunadarma. Wangsa Sailendra yang beragama Buddha juga mengundang Gunadarma juga untuk membangun Candi Prambanan. Di tengah kemiskinan Wangsa Sudra yang menderita, dibangun itu bangunan ibadah yang megah, Candi Prambanan, Candi Borobudur. Akhirnya begitu Islam datang di tahun 1401, pindahlah mereka menjadi pemeluk agama Islam. Candi-candi hanya jadi peninggalan sejarah. Ya. Nanti 20-30 tahun ke depan masjid-masjid besar di Bandung, Jakarta, mungkin ini dulu ini masjid dulu. Orang Islam tuh kalau sholat di sini dulu, tapi penduduk sekelilingnya sudah berganti agama karena mereka miskin tidak diurus, mereka susah tidak diurus. Masjid hanya membangun fisik bangunannya, mengulang sejarah agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Karena cara berpikir DKM, cara berpikir para pedanda Hindu, para biksuni Buddha mengurus bangunan masjid saja. Ya, mudah-mudahan ini bukan para pedanda. Ya. Jadi jangan jadikan masjid sebagai candi-candi Islam. Otaknya hanya mikir bangunan, tidak memikir kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka Allah mengingatkan, kalau masjid dua, tegakkan sholat, makmurkan masyarakat sehingga menjadi pembayar zakat. Itu ya. Jadi sebenarnya kita perlu gerakan kultural di masjid-masjid yang dilihat cek tidak ada program untuk pemberdayaan ekonomi, tidak ada program untuk beasiswa, turunkan pelangnya ganti musola gitu ya. Kalau kas masjid hanya untuk membangun menara, bangun ini ganti candi Islam, kira-kira begitu ya. Ini sebagai gerakan yang progresif revolusioner untuk membangun masa depan Islam ya. Jadi Islam itu harus melakukan sebuah pergerakan dengan dua saja, masjidnya memobilisasi rakyat untuk sholat berjamaah 5 waktu, masjidnya mensejahterakan masyarakat agar menjadi pembayar zakat. Nah, maka diperlukan database. Satu contoh dulu di masjid saya itu tahun 2003 itu mulai saya coba merubah. Dulu hanya panitia zakat fitrah dan zakat mal masjid ditempel di panitiaan Ramadan. Ternyata muzakinya hanya 19. Jumlah zakat malnya hanya 4 juta. Maka saya ganti membentuk Baitul Mal, tidak pakai tamwil ya, Baitul Mal Masjid. Dari data itu saya lihat beberapa kakak berpotensi sebagai muzaki. Maka saya undang, kumpulkan, kita mengkaji khusus ayat-ayat tentang harta. Jadi tidak tentang zakat, tentang harta. Harta itu apa? Fungsi harta apa? Ya, fitnahnya harta apa? Akhirnya kewajiban yang terkandung dalam harta itu apa? Muncul ada zakat, infak, sedekah, wakaf ya. 2018 itu muzaki kita 929, zakat mal 1,7 miliar. Tahun 2003 infak masjid 1 tahun hanya 43.200.000, itu semua ada datanya. Ya, 2018 infak masjid di luar Ramadan 4,2 miliar.
Kemudian khusus infak Ramadan 1 bulan bisa 5 miliar. Ya, itu. Untuk buka puasa aja kami setiap sore menyediakan 3.500 piring itu, sholat maghrib sampai 3 gelombang. Ya, itu biayanya lebih dari 1 miliar. Kalau sahur kita sediakan 600, tapi nanti di akhir Ramadan sampai 800 karena banyak yang itikaf di masjid. Ya. Nah itu kalau kita melakukan mobilisasi sholat, mobilisasi zakat, kemakmurannya itu dirasakan. Ya. Jadi sekarang semua warga yang masih tergolong miskin dijamin oleh masjid kebutuhan sembakonya. Sebelum Jokowi saya sudah mendahului. Kami buat namanya kartu ATM beras ini. Sekarang 1.380 warga miskin. Mereka kalau nggak punya beras tinggal datang ke masjid ambil beras, tempel kartu, keluar 2,5 kilo, ditambah lauknya abon sapi. Abon sapi. Ya. Karena korban sapi kami sampai 40 ekor dan itu besar-besar, sapi limusin, ya simental itu. Yang paling kecil sapinya itu ya keluar daging murninya 130 kg. Maka pada saat hari H itu kita bagi per jiwa itu 8 ons daging murni ditambah jeroan sama tulang tanpa ditimbang. 8 ons itu sesuai sunnah Nabi tapi masih minimal. Selama 4 hari disunahkan makan daging kurban, maka tidak boleh berpuasa di tasyrik itu. Ya. Jadi per jiwa 8 on itu supaya hari nahar dan 3 hari tasyrik masih punya daging gitu. Ya. Nah sisanya kita bagi ke masjid-masjid lain yang mengajukan permohonan dan ternyata masih tersisa rata-rata 900 kg daging murni. Nah, itu kita olah jadi abon ya. Karena penyusutan dibuat abon itu kira-kira hanya menjadi sekitar 3,5 kuintal. Itu kita plastiki dalam ukuran setengah ons. Itu nanti kalau ambil beras ambil abonnya, jadi tidak makan nasi doang gitu ya. Jadi rumah-rumah warga miskin yang belum layak kita perbaiki. 2017 kami memperbaiki 18 rumah, 2018 22 rumah, 2019 ini 30 rumah. Yang kamar mandinya belum layak kita buat pakai keramik bersih, kamar tidurnya sehat, ada jendela, ventilasi, ruang tamunya layak. Kalau belum di lantainya di keramik kita keramik, kalau tidak punya furniture masjid membelikan furniture untuk terima tamu. Ya. Kalau sakit jamaah miskin ini kami asuransikan melalui Takafur Unicare, sebab kalau melalui BPJS 3 hari sembuh nggak sembuh suruh pulang ya. Jadi kami bayar premi asuransinya 48.000 per hari per jamaah. Jadi kalau dirawat di rumah sakit di kelas 2 itu 60 hari dijamin oleh asuransi, dan kalau operasi sampai 60 juta dijamin. Itu semuanya diberikan oleh masjid kepada